Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Padepokan Tapak Wali di channel Rilis Sejarah. Kali ini kita berada di Sumur Jati yang ada di daerah Cibitung. Sumur Jati ini salah satu peninggalan Syekh Daimin. Untuk lebih jelasnya kita lihat di dalam bersama kita. Beberapa tahun yang lalu pohon ini tumbuh subur, terus tumbang, mengakibatkan ada rongga di dalam. Komoditas ikan itu juga sangat banyak. Tuh kelihatan ikan sepat siem aja. Saya tak boleh bantu sama soibul wilayah Sumur Jati. Ya, apa ya? Singkong. Siap. Ngobrol tentang apa ya? Ini bidang saya dari komunitas pencinta sejarah. Jadi saya ingin tahu silsilah Sumur Jati. Dan biar teman-teman, kalau teman-teman saya yang generasi muda kan pada tahu yang muda-muda gitu biar nggak lupa mas sejarah leluhurnya gitu. Ya memang kalau saya kan bukan orang pribumi, ya saya kan orang dari Demak, dari Jawa. Jadi kalau silsilah yang sebenarnya saya tidak berani mengutarakan, tidak berani mengucapkan, takut salah. Ya kita kan harus bisa menjaga, situ juga harus bisa maklumin ya. Karena saya nggak paham yang sebenarnya. Jadi saya itu dapat tugas atau dapat wewenang atau titipan di sini bukan kunden saya. Saya hanya mengurus, menjaga, merawat. Nah, jadi menjaga diri kita, menjaga tempat kita, menjaga tamu-tamu saya, dan merawat diri saya, merawat tempat sumur saya, merawat tamu-tamu saya, ya kan? Terus diurus ya tempat saya, urus diri saya, urus tamu saya, urus tempat saya. Begitu aja untuk intinya. Kalau keperluannya ya saya pengen minta tolong dibukakan bagaimana caranya ya saya bukakan. Kalau enggak ya silahkan. Saya buka aura maksudnya. Iya, buka untuk membuka mandi gitu. Nah, izin lah ya. Salam. Itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau untuk nanya sejarah yang sebenarnya, saya nggak berani, takut salah. Namanya manusia itu nggak luput dari salah, lupa, hilap, nafsu. Ya kan seperti itu. Ya kita maaf aja. Tapi ini peninggalannya siapa Ki? Mbah Wali Daimin yang setahu saya, dan itu dari kabar dari orang-orang yang pribumi. Kalau saya sendiri kan nggak tahu, cuman memang pernah menemukan orangnya tersebut, orang pernah. Ya itu aja. Ya kalau di sini intinya ya pengasihan, pengobatan, pengelarisan. Wasilah. Nah, ya intinya mintanya mas selamat, sehat, jasmani, rohani, berkah, rahayu, langgeng, ya manusia mau diminta apa? Begitu aja. Ya. Tapi sampean ngerawat ini udah berapa tahun? Ya ya belum lama sih, sekitar 15-an. 15 tahun ya? Ya, kurang lebihnya. Ya sekitar itu. Kalau dia ringin masih berdiri sampai rubuh. Ya pas saya kesini itu pas masih berdiri, terus beberapa bulan kemudian saya kesini udah roboh. Ya, itu rubuhnya hari Minggu malam Senin tanggal 1 bulan Mulut. Ini rubuhnya. Ada tertanda nggak apa so? Iya, kan ngasih tahu dulu Masih malamnya. tahu. Waduh, mau ada apa ini ya sehari ini? Kok hari ini saya ada musibah entah apa, nggak tahunya ringin. Bener sore pas mau maghrib.
Terus kaitannya sama sumur yang di sana itu sama kan? Masih sama-sama? Ya sama, satu aliran, satu orangnya mungkin. Ya, cuman kalau penunggunya kan sama, cuma yang merawatnya beda-beda. Beda-beda. Mungkin istilahnya peninggal apa? Warisan dari satu orang. Ya. Wali Syekh Daiman itu kali ya. Karena beda tempat jadi beda yang ngerawat. Iya, begitu. Kira-kira. Lagian kadang-kadang orang kan seperti orang bangsa Nego gitu kan, di sini namanya ini, di sana namanya begitu, di sana lah kan. Padahal orangnya itu juga kan. Seperti itulah kemungkinan. Ilmu malih rupa. Ya makanya ya, tapi jangan sampai lupa harus meminta sama yang kuasa. Ya, itu kan hanya syariat. Hakikatnya yang punya yang kuasa, ya kan. Minta mah tetap sama yang kuasa lah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu hanya satu, tapi artinya banyak. Nama-namanya juga Ya banyak. Allah Maha Suci, memang dia paling suci. Allah Maha mengerti, manusia berbuat apapun dia tahu. Ya kan. Allah Maha penyayang, Allah Maha pengasih, Allah Maha welas, Allah Maha asih, ya kan. Allah Maha agung, segala macam dia yang punya. Allah Maha pemurah, minta apapun dikasih. Tapi nanti akhirnya Allah Maha adil. Tapi masih ada Allah Maha bijaksana. Ya, harus bagaimana bijaksananya ini, harus bagaimana digunakan dengan bagaimana, kan gitu manusianya mah. Ya, betul. Nah, ya, makanya manusia kan ada tiga. Satu manusia, kedua menungso, ketiganya orang. Nah, apa itu? mana sejatinya manusia yang kayak apa, kan seperti itu. Nah, kalau manusia kan manut sama yang kuasa. Kalau menungso menus keberatan dosa, karena bohong wae, nipu wae, ya. Kalau orang kan, wah orang nggak waras, orang sinting, orang gila, kan ada tiga nggak jelas. Nah, seperti itulah. Ya begitu. Ya, kalau tentang itu saya nggak berani membukanya, maaf aja. Tapi dulu sejarahnya Syekh Daiman itu bermukim di sini. Ada yang mengatakan dia itu apa, seorang empu yang bikin pusaka di sini. Ya kemungkinan bisa, dia mungkin ya dengar-dengar dari orang, dia ahli membuat gegaman yang berguna bagi masyarakat, yang digunakan dengan baik. Baik itu macam-macam, ya kan. Ya dia mah kalau saya miturut mah asli memang dari Wetan. Dari Cirebon itu mah aslinya itu dari Cirebon, cuman tidak mau disebut nama itu. Makanya saya nggak berani sebutnya, nggak tahu, nggak boleh disebut nama itu. Cuma yang tahu hanya saya, yang ngasih taunya nggak boleh disebut nama itu. Itu kalau orang-orang ya tahu ya, saya ngikutin aja, ya kan. Soalnya banyak versinya juga gitu. Ya iya kan, harus ngikutin arah, ya kan. Namanya kita orang pendatang, orang bilang sini orang pendatang. Kalau buat saya bukan orang pendatang, orang merantau. Kalau pendatang Cina, Mumbai, ya orang Arab itu orang pendatang lain negara. Rumpun gitu Nah, iya kan saya sama-sama satu bendera, Bhinneka Tunggal Ika. Nah orang merantau boleh, kalau pendatang nggak boleh. Makanya bicara yang benar, bahasa yang baik, itu undang-undangnya kita kan. Saya dengar katanya ini sebelum Syekh Daiman di sini, ini petugasnya Rara Santang. Ya kalau itu saya nggak jelas ya, nggak tahu, nggak berani saya mengatakan. Ada realnya itu nggak ada gitu, cuma dari secara mulut ke mulut. Ya itu kan hanya kata. Kata itu bisa benar bisa tidak, seperti orang mimpi. Kalau kata mah, ya kalau kita masih ada turunan dari empu tadinya mungkin dikasih sejarah dari orang tua, mungkin bisa. Karena kita kan udah orang lain, kan nggak tahu yang sebenarnya. Jadi kan nggak berani untuk mengatakan itu. Lah iya atau enggak kan nggak tahu. Nah gitu, begitu doang. Dan namanya modal begini doang. Ya semampunya, kalau ada yang bantu ya alhamdulillah, tapi alhamdulillah juga ada ya dikit-dikit itu mah kita kumpulin aja, ya kan, tergantung keuletan kita, kepandaian kita. Jangan ntar pintar minterin lagi. Tapi ini masih cuma pakai lampu api ya, nggak pakai listrik? Iya lampu ini
Kalau listrik itu genset suatu saat kalau pakai genset. Nah, kalau ada yang itu, Ya maksudnya ada kalau entar malu kan cuma piwon. Ah. Kadang-kadang saya nyalain 2 jam atau 3 jam mah. apa tafsiran? Ya iya kadang-kadang ya ora, kadang-kadang ya bergelap aja. Tapi kalau di sini ada yang tafsiran nggak kalau Pak? Cuma biasa. Suka ada weh. Ya rombongan dari mana gitu bergantian lah. Iya. Punya rombongan masing-masing. Kaki namanya siapa? Saya lupa tadi. Kalau saya ya di sini panggilannya Abah Jenggot, nama aslinya Abah Karlin. Oh iya. Ya Abah Karlin. Cuman Asli nama Demak. itu tinggal di mana? Ini Cibuntu sini. Di Buntu. Kebumen, saya asli Kebumen. Kalau yang orang jauh dulu saya pernah dipesenin ya Raden Patah. Ah, Pertama, kedua cucunya Pak Soekarno. ah. Ke sini nih Ya. maksudnya. Nah itu dikasih nama, boleh dikasih tahu, tapi orang yang jauh. Kalau Ya, Pak. orang yang sekitar sini, Saya merinding bilang Raden Patah, soalnya saya ada silsilah turunannya di situ. ya itu kan dikasih nama. Hmm. Nama saya Abah Lenting Banyu Sekaring Jagat. Tuh ngasih nama warisan dari dia. Jadi tidak boleh diucapkan dengan orang pribumi sini. Harus sama Kalau orang jauh, luar daerah, nggak ya apa-apa. nggak boleh. Itu ntar kalau ditanya di sana Abah Lenting, dan di sana Abah Lenting Banyu, dan di sana Abah Sekar, dan di sana Abah Jagat, Sekaring Jagat. Gitu. Jadi nama satu gunanya banyak. Pesannya begitu. Tuh kalau nama asli dari orang tua Abah Karlin. Oh di sini panggilin Abah Jenggot, ya mungkin punya jenggot kan. Tapi kayak dulu jenggotnya belum lama kayaknya. ya dulu mah belum Belum panjang. numbuh ya, belum panjang. Ya, cuman kalau orang sini nggak boleh dikasih tahu itu nggak boleh. Ya udah, saya ikutin. Ah, Ya, Kang benar itu, wah memang benar itu orangnya datang itu. Pak Soekarno cucunya itu juga datangnya udah malam jam 1. Tua tamu saya nangis. Nangis tuh kalau bocah kecil udah benar-benar. Ke semua Oh iya. orang. Iya. Mau minta pendapat Aki, minta pesan dan nasihat buat generasi muda. Teman-teman saya itu yang masih muda ini yang isinya kurang paham masalah sejarah, kurang paham masalah luhur gitu. Itu kalau masalah itu kita sering ngobrol ya kan, sering ngasih wawasan. Terus orang itu bisa hadir kemari, kemungkinan bisa mengingatkan manusia. Kan tadi udah saya ucapkan, tidak luput dari lupa, salah, hilaf, nafsu. Nah sekarang mungkin harus waktunya dibuka, diingatkan. Ya. Nah kalau hanya kita mah kurang begitu. Ini mungkin kalau sama yang udah usia lanjut mungkin ada kepercayaannya atau keyakinannya gitu. Iya. Asal sering aja diajak kompromi, kongkong, ngobrol yang sebenarnya. Jangan ngobrol ngalor gitu. Makanya saya juga bikin konten seperti ini, mengajak generasi muda yang seumuran saya yang nggak paham seperti ini biar paham nih dulu leluhur kamu lu. Ya, Punya tinggalan seperti ini dulu, leluhur kamu tuh hebat seperti ini Ya gitu. itulah namanya mengingat masa yang sudah kita lewatin, nenek moyang kita harus dikenang-kenangkan, diingat-ingatkan. Jangan sampai punah atau hilang begitu aja. Alhamdulillah kalau bisa membawanya mah, bisa mengaturnya, bisa mengajak teman-temannya supaya mengerti. Namanya orang Jawa kan harus tahu. Iya. Ya, jangan sampai hilang. Kalau sekarang modelnya kayak sedulur tua papat 5 panter itu kan sampai digunakan macam-macam, bikin rumah, geriaan, sunatan, nikahin, pindah rumah. Karena apa? Jangan sampai hilang. Makanya dicabang-cabangkan kemana-mana, berguna. Kalau diikutin sejarah orang cukup sebulan. Betul. Nah, ya makanya jangan sampai punah. Makanya orang Jawa itu itulah jago wayang berarti pintar cerita. Dalang kalau sini lumayan tinggi. Nah, pintar cerita ya kan Jawa itu jago wayang. Atau jaga wibawa biar lapar bilangnya kenyang. Harga diri itulah orang Jawa. Perwira lah ya. Nah iya, Natrio. Natrio. Ya bener izin Pandowo harus Natrio.